Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Yo, di video kali ini Mr. Hodut akan berbagi cerita tentang cupang teman-teman. Nah, karena banyak teman-teman Mr. Hodut yang nanya-nanya nih gimana caranya ngawinin ikan cupang teman-teman. Nah, di video kali ini Mr. Hodut bakal bahas nih tuntas mengenai gimana cara ngebedain antara jantan dan betina, gimana cara ngawinin ikan cupang teman-teman. Nah, sama teman-teman Mr. Hodut lagi ditemenin sama Andreati, yaitu follow ya IG-nya teman-teman di krista.beta. Nah, teman-teman juga follow IG-nya Mr. Hodut sama Hodut.beta teman-teman. Nah, di situ teman-teman bakal ngelihat semua ikan-ikan cupangnya Mr. Hodut teman-teman. Dan di krista.beta juga teman-teman bakal ngelihat semua ikan cupangnya Andrea gitu teman-teman. Nah, Mr. Hodut juga sama mau bagiin giveaway nih teman-teman. Nah, caranya harus subscribe di channel yang ini. Itu ke satu. Kedua, harus follow IG-nya krista.beta, harus follow IG-nya Mr. Hodut, harus follow Hodut.beta juga teman-teman. Selain itu harus tag ke beberapa teman-teman yang suka ikan cupang nih teman-teman ya. Nah, kalau udah itu nanti Mr. Hodut pasti bagiin ikan cupangnya gratis secara cuma-cuma teman-teman. Ongkir ditanggung Mr. Hodut ya. Jadi ikan cupangnya ada black samurai, ada macam-macam lah pokoknya nanti Mr. Hodut bakal bagi ya. Nah, kita lanjut nih tips-tips buat berbagi buat ikan cupang. Nah, selain itu nih kita mau ngasih tahu nih tips-tipsnya gimana sih caranya buat nge-breeding teman. Gimana? Kan tadi kan udah bisa ngebedain nih. Yang pasti tips yang paling pertama kan pasti kalau buat nge-breeding kita pisahin dulu jantan sama betinanya, harus tahu dulu dong. Nggak mungkin jantan sama jantan jadi satu, yang ada jadi gelut ya, betul ya. Nah, kan habis ini kan kita kalau kata itu udah berjalan bro, jangan salah bro. Yang kedua tuh apalagi tuh? Yang keduanya buat breeding caranya gimana? Harus jantan harus lebih besar. Jantan harus lebih besar daripada betina. Sama tuh teman-teman kayak di hamster juga jantan harus lebih besar daripada betinanya. Pasti selalu sih biasanya gitu karena biar jantannya bisa ngebanting si betinanya. Ya, teman-teman. Nah, terus tips yang ketiganya apa? Cara yang ketiganya? Apa ya? Umurnya Umurnya 5 bulan. Oh, umurnya 5 bulan. Jadi si bentukan betinanya ya kayaknya. Bukan, biar kalau bertelur juga nggak dimakanin. Udah dewasa istilahnya. Betul. Sama tuh kayak di hamster juga kayak gitu ya. Kalau biasanya kalau terlalu masih belum dewasa banget, biasanya si anak-anakannya suka dimakan ya. Nah, jadi caranya tuh pertama gimana sih caranya tadi kan pilihin dulu jantan dan betinanya, bedain dulu jantan betinanya. Itu yang satu. Yang kedua kan ukuran betina jantannya tuh lebih besar daripada betina ya. Nah, terus yang ketiga kan umurnya tuh harus pas ya. Nah, terus caranya gimana sih buat gabungin tuh gimana gitu kan? Kan kalau digabungin kan dia langsung berlulut, langsung gimana? Dari pertamanya apa dari airnya dulu disiapin atau gimana gitu? Yang pertama airnya disiapkan. Biasanya saya sehari sebelumnya. Oh, sehari, jadi diendapin 1 hari ya? Selain diendapin juga kan dikasih ketapang. Jadi kalau udah coklat diambil ke daun ketapang. Oh, kenapa diambil daun ketapangnya? Kan kalau biasa kan kita masukin doang daun ketapang apa? Nanti suka ada yang anaknya masuk lebih susah. Oh, Jadi dan setahu Mr. Hodut tuh katanya tuh yang pernah Mr. Hodut tahu tuh kalau daun ketapang yang ngambang di atas tuh bertelurnya di daun ketapang katanya. Iya, betul. Jadi lebih bahaya katanya Iya. Itu ya. Oh, itu tuh tipsnya tuh. Jadi yang cara yang pertama itu
airnya diendapin dulu, dikasih daun ketapang. Selain kasih daun ketapang kasih apa lagi? Kayak garam sama biru. Oh, garam sama biru. Oh, itu pengalamannya Ya, Andreas ya. Nah, terus jadi air itu diendapin selama 1 hari. Oh, selama 1 hari. paling banyak 2 obat biru. Terus penjodohan. Oh, oh itu berarti cara yang pertama ya. Ya. Cara yang keduanya pasti penjodohan. Penjodohan Ya. tuh maksudnya gimana? Jadi sesudah bisa dimasukin, udah sehari itu baru masukin jantan dulu. Oh, dimasukin jantannya. Ya sejam lah. Oh, Kalau nggak 10 menit 15 menit juga cukup sih. oh 10-15 Ya. menit cukup. Lalu penjodohan aja 6 jam gitu. Oh, penjodohan 6 Ya. jam. Nah, penjodohan itu si betinanya dimasukin ke situ. Iya, tapi dikasih itu Semacam Foto. sekat ya. Iya, Ayah kalau ada. gitu ya. foto aqua dibolongin atas bawahnya. Oh, Jadi dimasukin. masuk ke situ. Ya, ya, ya. Terus itu dilakuin selama 6 jam. Ya. Sekitar 6 jaman ya. Berarti 2 jam dimasukin dulu jantannya, udah gitu dimasukin apa? Dimasukin ke dalam botol aqua selama si betinanya itu selama 6 jam. Itu apakah kemungkinan emang kalau udah masa penjodohan itu apakah mungkin langsung akur? Enggak, suka aja sama si aja. Oh, suka aja masih ribut ya. Terus kalau ribut habis dong dua-duanya. Iya, gimana yang paling kuatnya aja. Oh, gimana yang paling kuat ya? Ya, ya, ya. Terus setelah masa penjodohan itu dibuka sekatnya. Iya, buka botolnya diambil aja kan langsung. Karena bawahnya bolong. Oh, diambil. iya, iya. Jadi biar langsung kawin Iya. katanya. Bukan, jadi kan kalau bawahnya masih ada dulu karena pakai gitu tinggi airnya beda nanti. Kalau dicabut bawahnya dibolongin kan airnya masih sama tinggi. Oh. Nanti dia busa yang udah dibuatnya nggak hancur. Oh, ada busanya. Ya, Itu busanya buat apa? biasanya kalau lagi penjodohan dibuat busa artinya ya udah siap gitu. Kamarnya. Oh, kamarnya. Oh, jadi si jantannya itu membuat busa, Iya, bukan betinanya yang buat busa. bukan. Oh, nah udah gitu kan disatuin tuh si jantan sama si betinanya. Habis dari situ kan habis penjodohan dicabut tuh sekatnya. Nanti dia bakal kawin. Iya, biasanya kalau nggak pagi malam sore lah. Oh. Ya. Nah setelah kawin itu
tetap disatuin ada jantan sama betinanya. Dilihat aja biasanya sama cuma 1 kali 24 jam diambil. Kalau sudah ada telur ya 1 kali 24 jam diambil, kalau belum ya diambil dulu 2 kali 24 jam. Oh, jadi paling lama itu 2 kali 24 Ya. jam. Ya, jadi si betinanya yang diambil Iya. atau jantan yang diambil. Betina karena jantan buat jagain anaknya. Kok kebalik ya? Iya. Jadi buat para jantan-jantan, buat para lelaki yang ada yang kita nih malu ya sama ikan cupang, kalau nggak bisa jaga anaknya, yang nggak mau bertanggung jawab sama anaknya itu, malu sama ikan cupang, ngaca sama ikan cupang itu, ya. Jadi, nah terus apalagi udah dari si ikan betinanya diambil, udah gitu lalu Tungguin 1 kali 24 jam nanti telurnya netes. cuma 1 kali 24 jam sudah netes telurnya ya. Oh, nah itu berarti dari bentukan yang paling pertamanya pisan tuh seperti apa? Bentuk apanya? Bentuknya kan itu dulu udah netes tuh. Telur kan, terus netes itu dia masih di bawah busa. Oh, masih di Jadi bawah busa. kayak jarum gitu ke bawah semua, ekor-ekornya jarum. Jadi ini busa, ini ekor-ekornya gitu. Oh, tapi kelihatan ya? Kalau di soliter kelihatan, kalau saya pakai box gini enggak. Oh iya, tadi berarti penjodohannya itu harus pakai media yang berbeda juga ya? Iya. Pakai berupa box gitu ya berarti ya? Oh iya. Nah terus setelah itu jantan masih tetap digabungin di situ? Masih sampai umur 4 hari gitu. Oh, 4 Kalau hari. saya sih biasanya seminggu 2 minggu baru dilepas. Kalau orang lain 4 hari juga ada yang dilepas, jantannya diambil. Iya. Terus udah gitu apakah selama dijadiin satu dengan jantannya itu dikasih makan nggak sih? Dikasih biar nggak kelaparan. Biar nggak kelaparan. Sedikit aja tapi. Sedikit. Terus anak-anaknya itu cara makannya kan kalau manusia kan 4 hari kalau udah bisa makan. Oh 4 hari udah bisa makan. Bisa berenang dia berarti udah bisa makan, cari makan. Oh itu selama 4 hari. Iya, biasanya 4 hari. Biasanya. Nah tuh berarti kalau belum bisa makan nggak makan mereka? Enggak, kan masih ada kuning telur gitu ya. Oh iya. Berarti kalau udah bisa makan itu makanannya apa? Kutu air? Kutu air, tapi yang kecil-kecil. Oh yang kecil-kecil. Kalau masih ada jantannya, saya biasanya yang besar biar nanti pecah, jadi baru biasa buat anak-anaknya kan kutu air itu pecah. Oh pecah ya. Jadi yang lebih kecil. Iya. Oh berarti anak-anaknya itu makan sama kutu airnya itu ya berarti ya. Oke. Terus habis dari situ si jantannya masih tetap disatuin di situ atau gimana? Saya masih sampai 4 hari, sampai seminggu 2 minggu. Kalau yang lain 4 hari. Oh itu pengalamannya Beda-beda. Andreas ya. Jadi setiap breeder itu pasti mempunyai caranya masing-masing teman-teman. Nah ini pengalamannya Andreas. Jadi cara mengawinkannya sampai situ beres ya. Iya, tapi pas lagi penjodohan juga harus dikasih makan. Kalau saya pernah nggak, kata orang lain nggak boleh dikasih makan, cuma dikasih makan. Oh. Karena kalau nggak dikasih makan malah nggak jadi. Oh gitu. Beda-beda. Ya, sama kayak manusia sih biasanya kalau nggak dikasih makan ngelakuin sesuatu males ya. Iya. Ngelakuin apa juga males ya. Nah, karena kan kelaparan, karena jadi loyo ya. Nah itu sih palingnya tips-tipsnya. Biasanya kalau untuk cara mengawinkan kayak gitu ya biasanya. Ya udah nih, semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya udah teman-teman, kalau video ini menurut teman-teman bermanfaat, dikasih tombol like. Tapi kalau dan di share buat teman-teman yang suka ikan cupang, yang suka binatang, yang lain-lain lah teman-teman, yang menurut teman-teman bisa bagikan. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dadah.